Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa kembali di channel belajar kita Esa Sagol. Hari ini itu saya masih lanjut mengolah material, dan yang saya olah itu adalah material sulfurit. Tuh teman-teman ya, ini adalah pirit. Oke teman-teman, jadi material pirit itu sangat potensial untuk kita olah, karena keberadaan pirit itu lumayan banyak, artinya luar biasa banyak ya sahabat, dan kandungannya pun juga sangat potensial. Di dalam material-material ini seperti ini teman-teman ya, itu kadang-kadang banyak menyimpan emas dan logam-logam yang lain seperti platinum, palladium, perak ya, dan beberapa tembaga ya, walaupun pada umumnya ini itu besi ya yang bersulfida. Teman-teman, ini saya belum bisa tunjukkan hasil dari pengolahan tong karena itu membutuhkan waktu untuk membuat tong kita itu penuh. Jadi makanya saya terus melanjutkan penggilingan sampai beberapa hari ke depan, karena menggiling material ini itu kan nggak bisa langsung banyak ya teman-teman. Paling itu sekali menggiling itu ya paling banyak 20 kilo ya. Jadi menggilingnya satu kali giling itu kadang-kadang 4 jam, kadang-kadang 3 jam. Jadi dalam sehari itu paling banter itu ya hanya 60 kilo aja yang saya giling. Sementara kita membutuhkan kandungan tong itu ya paling tidak 1,5 ton lah ya, gitu sahabat ya. Jadi makanya ini jadi saya juga kebetulan sudah merubah dari second table kita. Itu jarak goyangannya kemarin itu kan ada 2 cm kurang lebih ya, 2 cm. Namun ini saya kurangin menjadi 1 cm saja. Saya mau lihat apakah goyangannya terlalu cepat. Jadi kalau memang goyangannya terlalu cepat ya kemungkinan nanti kita akan ganti poli lagi untuk mengurangi goyangan itu ya. Kita mengurangi jarak goyangan per detik berapa. Oke sahabat-sahabatku, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang berkunjung ke channel kami, khususnya yang ingin berlangganan di channel belajar kita khusus pemula dan yang lebih tinggi. Saya sangat bersedia menunjukkan kegiatan-kegiatan yang ada di tempat kami. Kalau saja nanti ada teman-teman yang berminat, silakan mengikuti yang ada di tutorial khusus kami, karena itulah sebenarnya yang kami kerjakan ya, dan kami tidak ada kepura-puraan di sini ya. Oke sahabat, coba kita lihat dulu. Nah teman-teman, pada umumnya kita kalau ngolah sistem tong itu kita membutuhkan lumpur minimal 200 mes. Nah, jadi awalnya pompa itu saya taruh di bawah. Cuman kadang-kadang dia itu ada agak buntu. Jadi saya lebih baik menggunakan peti-peti ini buat menampung air yang turun dari sini. Jadi ketika ini sudah mengendap semuanya, airnya itu akan kita naikkan ke atas peti ini. Lalu kita pompa menuju second table. Ya. Jadi jadi selangnya itu saya buat bercabang agar sebagian air yang mengalir dari sini itu masuk ke meja, itu masuk ke tromol buat mengeluarkan material yang sudah kita giling, dan sebagian itu buat ini mengalirin air yang ada di pipa-pipa second table kita ini. Sebentar juga kita akan coba tunjukkannya teman-teman. Oke sahabat, tangga kita itu sudah kita buat semacam ini. Ya, ini tangga darurat aja ya teman-teman.
Berhubung kita mau cepat-cepat mengolah, makanya saya buat tangga seperti ini. Ini adalah tangga yang dari kayu aja ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman ya, usahakan agar yang masuk ke lumpur, usahakan agar yang masuk ke tong yang kita olah itu jangan sampai ada yang kasar-kasar seperti ini. Nih, ya, ini adalah yang kasar-kasar, teman-teman ya. Rencananya ini akan kita jemur, lalu kita akan giling lagi. Jadi kita akan jemur ini sekitar 2 atau 3 hari, lalu kita giling. Maksudnya itu saya jemur agar pirit itu mudah pecah ketika saya giling lagi. Jadi ini nanti akan kita giling juga setelah kita jemur sekitar 3 hari. Oke teman-teman. Nah, jadi material saya itu ya ini. Inilah materialnya. Dan ini akan kita tambah lagi sampai cukup berkisar 1,5 ton. Jadi satu karung ini itu isinya 40-an kilo itu, satu karung itu. Jadi saya tidak menggunakan meja penghancur ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi penghancurnya saya tidak gunakan. Sementara ini saya buat aja nongkrong semacam itu. Nah, nanti kalau ketika kita sudah dapat hasil sedikit, rencana kita mau cari atap-atap yang bekas, atap seng yang bekas, beli kayu, dan kita akan buat papan di atas. Kita mau atapin ini, makanya ini saya singkirkan dulu ke sini. Beberapa waktu yang lalu itu saya ada membawa pulang mesin-mesin penyedot material kita di sungai ya, dan saya membuat meja baru lagi teman-teman. Ini adalah meja baru lagi ya, mejanya sederhana saja ya sahabat, namun percayalah ini itu sangat berguna jika kita ingin mencari emas di alam ya. Saya ungkapkan kepada teman-teman bahwa membuat tempat pengolahan seperti ini, apalagi macam kita yang modalnya itu terbatas, itu kita harus membutuhkan tempat untuk bekerja dulu agar bisa menunjang BBM yang kita akan gunakan nanti. Kita bisa gunakan buat semikal ya, semacam itulah teman-teman. Jadi makanya saya selalu aktif ngebolang ke sungai. Jadi ini saya sudah giling selama 1 jam ya. Rencana nanti kira-kira 3 jam ke depan itu kita akan keluarkan di sini. Dan begitu seterusnya. Yang kasar akan nyangkut di sana, dan yang halus, benar-benar halus itu mengalir ke sini. Jadi ini akan saya lakukan sampai ini penuh dengan lumpur yang sudah layak ditop. Itu teman-teman. Jadi terima kasih banyak sudah setia berlangganan di channel kami. Oke sahabat. Oke, dan kebetulan hari ini tuh tabung saya sudah datang. Ini beberapa hari ini itu kan dikirim ke daerah Pare-Pare itu. Kalau di Sulawesi itu tempat pengisian oksi itu hanya ada 2, di daerah Sorako dengan di Pare-Pare. Jadi tabung ini saya nggak tukar karena ini punya saya sendiri. Jadi ini hanya dikirim. Jadi botol-botol ini dikirim. Ya gitu teman-teman ya. Jadi mungkin di tempat teman-teman semuanya itu mengambil atau mengisi oksigen itu agak mudah ya. Kalau di sini itu agak sulit juga, jaminannya juga agak tinggi. Ya mungkin ada 2 juta tuh, 1.500.000 sampai 2 juta per botolnya. Itu uang jaminan. Tapi alhamdulillah ke botol ini kan saya sendiri yang punya, jadi makanya itu. Cuman ngisinya itu harus saya kirim. Ya itu alat potong blendernya itu sudah siap, kita mau pasang. Jadi ini sebentar lagi saya akan pindahkan ke dalam karena sudah terisi, dan mungkin akan konsentrat yang sudah kita roasting beberapa hari yang lalu itu akan saya olah. Inilah yang akan saya logamkan. Oke teman-teman, begitu saja. Jangan lupa ikuti tutorial kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, jangan lupa dukungannya ya sahabat. Karena tanpa dukungan para sahabat, channel saya juga akan jalan di tempat. Jadi untuk yang sudah berlangganan, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akan tunjukkan tutorial-tutorial yang mudah-mudahan itu lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Mohon maaf karena tempat kita itu enggak sebagus tempat-tempat teman-teman yang di luar sana. Enggak sebagus dengan tempat-tempat pengolahan lain yang ada di luar sana. Tromol 1, stacking table 1, tongnya juga 1. Oke sahabat, sampai berjumpa kembali di lanjutan episode ini.